Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Sehat-sehat insya Allah ya. Gimana udah pada sholat subuh atau belum nih? Hari ini insya Allah kita akan belajar nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana dan juga ada Ustadz Blangkon. Sebelum kita belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. 190 lokasi dapur makan bergizi gratis tersebar di Aceh, Banten, Bali, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta hingga Gorontalo. 1 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan Badan Gizi Nasional, 1 ahli gizi, dan 1 akuntan akan bertugas di setiap dapur yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya anggaran dan gizi dari makanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah memastikan rantai pasok makan bergizi gratis, kebersihan hingga limbah makanan yang atau telah terencana dengan baik. Semoga programnya istiqomah dan anak-anak dari pelosok sampai ke desa bisa mendapatkan gizi yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Ibu setuju nggak program makan itu? Setuju. Saya tanya Jang aku. Ustadz setuju nggak? Setuju banget. Kenapa Pak Ustadz? Kalau orang lapar gimana mau bisa mikir? Betul. Insya Allah anak-anak di Republik Indonesia ini semakin kuat jiwa dan raganya. Dan gizinya mantap. Dan gizinya semakin baik, jadi nggak ada lagi istilah anak-anak stunting, Ya, kualitasnya betul. bagus, sumber daya manusia kita semakin baik, dan insya Allah Indonesia menjadi Indonesia yang emas dan cerdas insya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Ibu dari mana? Siapa Brebes. namanya? Oh dari Brebes. Telur asinnya kemana Bu? Ada di mobil. Oh ada di Sudah mobil. disiapkan. Tapi buat dia sendiri. Baiklah, dengan Ibu siapa? Bu Siti Maestana. Matur nuwun sangat nggih, Ibu silahkan. Bisa ya bahasa Jawa? Sedikit-sedikit. Iya. Ustadz, Iya. boleh dong komentarnya tentang tayangan tadi, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu dalil yang sangat bagus banget buat kita simak. Bahwa berkaitan dengan makanan, barang siapa yang membuat orang kenyang, maka Allah memasukkan dalam surga dengan pintu khusus buat orang yang suka bersedekah makanan. Ketahuilah, memberi makan orang, sedekah yang langsung sampai pahalanya, tembus ke langit, tanpa melewati 7 lapis langit adalah sedekah makanan. Sedekah makanan. Karena langsung terasa. Kalau uang mungkin masih berproses. Beli ini, diapain itu uangnya. Tapi kalau makanan langsung dinikmati. Maka bersedekahlah dengan sedekah makanan. Ya, program memberi makan gratis ini di sekolah-sekolah. Sebenarnya bahagian daripada bersedekah lewat makanan. Ingat 40 hari makanan itu dalam perut kita. Orang yang kita kasih makan selama itu mengalir pahalanya. Apa yang dilakukan, makanya disebut juga sedekah makanan ini bisa jadi jariah juga. Walaupun batasnya cuma 40 hari. Memberi makan orang berarti jamaah mengalir. Kemudian kalau yang dikasih makan itu lagi sholat, maka kita dapat pahala sholat. Dia ngaji, kita dapat pahala ngaji. Jadi jangan pernah lelah untuk memberi makan orang. Walaupun sebutir kurma atau sepotong kurma pun. Karena hebatnya orang memberi makan akan dirindukan oleh sorga. Iya. Talil Quran wa apis lisan wa mutimil jian wa saimi fi sahri Ramadan. Salah satu di antara orang yang dirindukan surga memberi makan orang yang lapar. Jadi jangan pernah kita biarkan orang kelaparan. Kita kalau ada tamu kasih makan. Jangan sampai tamunya diam baik, tidak dikasih minum, dikasih makan. Baik, jadi sebaik-baiknya sedekah adalah memberi makan. Makan. Jadi sedekah Jumat boleh dong kita bagi-bagi Jumat berkah. makanan? Boleh. Jumat berkah itu memberi makan 60 orang di hari Jumat, maka hajatnya akan dipenuhi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana pengingatnya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Jamaah. Ibu di sini siapa yang cita-cita pengen punya rumah yang besar, angkat tangan Bu. Pengen anak-anak mentas semua, angkat tangan Bu.
Siapa yang pengen anaknya dapat jodoh yang terbaik? Angkat tangan Bu. Luar biasa. Kita semua pasti punya keinginan ya Bu ya. Keinginan baik harta benda ataupun bukan harta benda gitu ya. Tapi pernah ngerasain gak sih Bu? Semakin kita kejar dunia, kok kayaknya dunia semakin lari. Aku tuh udah kerja banting tulang udah gak 24 jam lagi, 27 jam. Istri anak udah ditinggalin atau 7 suami. jam, dari mana 3 jamnya? Ya, berhayal ceritanya nih ya kan. Bahkan kayak istri udah ditinggalin di rumah, suami udah ditinggalin juga di rumah misalkan gitu ya. Tapi kok kayaknya harta makin kita kejar makin ngejauh. Kira-kira kenapa ya? Makanya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah, apa temanya Ustadz? Semakin Dikejar, dikejar semakin semakin menjauh. menjauh. Bisa semakin dikejar semakin menjauh, itu kenapa ya? Nah kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita, tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Halo Ustadz Blangkon. Siap. Apa kabar? Piye kabare Ustadz? Saya. Panjenengan sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah barokah nggih. Luar biasa. Ini kalau kita ngomongin masalah rezeki, kadang-kadang kalau kita nangis tuh bukan cuma air mata. Hati iki loh. Iya. Redek merengkel rasanya ya. Hati pun juga menangis. Bener gak sih kalau ada ibarat yang mengatakan kalau seorang afwan, seorang ulama mengejar dunia itu ibarat bayangan. Maksudnya apa nggih? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. 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 Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pagi ini kita membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang semakin dikejar semakin menjauh. Semakin dikejar semakin menjauh. Dalam hal ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan itu telah disampaikan oleh ulama besar kita. Bahwasanya ungkapan itu dikatakan bahwa ad-dunya kadzulli. Dunia itu ibarat sebuah bayangan. Laula haqqatiha tahrobaka minka. Ketika kamu mengejarnya, ternyata dikejar semakin lari, dan semakin menjauh. Laula a'titaha dhahrika, ketika kamu berhenti, maka bayangan itu akan kembali melihat kita. Artinya apa? Bapak Ibu hadirin kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia seakan-akan menjanjikan sebuah hal yang begitu indahnya. Seakan-akan kita mau meraihnya. Seakan-akan kita mau mengambilnya. Tetapi kalau itu belum dan bukan hak dan belum serta tidak milik kita, maka itu pun tidak akan nyampe kepada kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau itu belum hak kita, itu tidak milik kita, itu belum rezeki kita, kayak-kayaknya walaupun dikejar sampai gempor tidak bisa kedapat. Tapi kalau itu memang rezeki kita, itu adalah milik kita, itu memang jatah yang Allah berikan kepada kita, maka rezeki itu akan menemui kita sendiri. Dalam bahasa orang-orang tua kita menyebutkan bahwa rizki tidak akan salah terhadap pemiliknya. Gini apa Ge? Berarti kalau misalkan kita mengejar harta, mengejar rizki boleh-boleh aja. Boleh. Asal tujuannya adalah untuk akhirat. Untuk akhirat iya Mbak Caca, tapi yang dimaksud di sini kita jangan sampai mati-matian mengejar harta yang tidak dibawa mati. Oh. Nah, konsepnya itu begitu. Kalau kita punya uang, kasih nafkah keluarga, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mati-matian lupa tanggung jawab nafkah batin buat istri dan keluarga. Di samping itu yang dikejar mati-matian itu dengan cara yang baik. Baik, jazakallah khair. Ustadz Blangkon, kasih tepuk Oke. tangan dulu dong. Kasih. Matur nuwun sangat nggih, luar biasa. Jamaah.
Kita lanjut mau belajar sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Siap. berbicara tentang harta benda, aduh manis banget kalau ngomongin harta ya. Oh. Ya manis banget. Nah kalau kita ngomongin harta nih, kalau kita bahkan kadang-kadang ada gitu keinginan pengen afwan, ngerampok, nyuri, ngambil dengan cara yang gak baik. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah nih misalkan. Nah tapi bener gak sih harta itu semakin kita kejar, ketenangan itu akan semakin lari dari hidup kita. Emang gak ada orang kaya yang bahagia? Kan ada juga sebenarnya orang kaya yang hidupnya tenang kan ada juga. Mohon tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Caca, Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kenapa mengejar harta membuat hati kita justru tidak tenang, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sebelum kita tahu arti daripada ayat ini, kita butuh kacamata iman untuk melihat apa yang disampaikan Allah. Karena kalau tidak ada iman, percuma juga disampaikan. Karena iman dulu, percaya dulu. Oh ini Allah yang ngomong, Allah yang berfirman, maka saya mesti percaya. Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan ataupun menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kenapa ada orang rela merampok untuk menjadi kaya raya? Kenapa ada orang rela korupsi untuk mempermegah daripada kehidupannya menjadi kaya raya? Karena setan selalu bisikin, kalau kau tidak korupsi, orang lain yang korupsi. Nanti kau rugi, kau di penjara doang, bukan kau pelakunya. Mending sekalian ambil. Subhanallah. Kalau kau tidak jegal itu saudaramu, saudaramu lebih banyak warisannya. Kalau kau tidak ambil ini, subhanallah. Maka setan akan menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan. Nanti anakmu sekolahnya gimana? Nanti anakmu mau sekolah gimana bayarannya? Nanti kamu kalau sakit mau berobat gimana beli obatnya? Ditakut-takuti sama setan akan kemiskinan. Subhanallah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak berbuat keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, tidak diharamkan menjadi orang kaya, tidak diharamkan mendapatkan harta, tidak diharamkan makan enak, tidak diharamkan, tapi carilah dengan cara yang halal. Lagi thayyib, makanlah di atas muka buminya Allah, makan apa saja, tapi yang halal lagi thayyib, cara mendapatkannya juga mesti cara yang baik, yang benar, yang barokah. Maka kalau ditanyakan apakah mengejar harta membuat ketenangan hati akan hilang? Betul, karena harta itu tidak akan pernah ada puasnya. Pernah nggak ada orang yang melihat orang udah kaya sudah tidak mau cari lain? Ada juga. Kenapa? Karena sudah menemukan ketenangan hakiki. Apa? Ketenangan hati, ketenangan batin yang sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kalau pertanyaan Caca tadi, tapi kan banyak juga orang kaya, hasil rampok, hasil korupsi, hasil mencuri yang bahagia. Bahagia casingnya aja itu. Bagi orang beriman, bahagia itu bukan di dunia semata, tapi bagi orang beriman, bahagia itu dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Saya tuh paling seneng pengingat ya, salah satunya adalah kalau ngomongin tentang korupsi ya. Sebenarnya korupsi itu tidak memperkaya hidup kita. Iya. Karena sejatinya rezeki kita tuh udah Allah takdirkan, udah ditulis. Betul. Tapi kalau kita korupsi, caranya kita jadi pakai cara yang gak baik. Iya. Jadi Ustadz Syam emang udah rezekinya 10 juta. Betul. Mau pakai cara yang haram atau cara yang halal, itu ada di tangan kita. Segitu-gitu juga. Tetap 10 juta. Paling rugi orang yang mencari dengan cara yang haram karena memang segitu-gitu. Karena memang gak menambah kita menjadi semakin kaya raya. Enggak, karena emang udah takdir kita, Allah kasih 10, 100, 1000 tuh udah takdirnya Allah gitu. Kenapa mengejar harta membuat hati tidak tenang? Karena kalau harta engkau yang menjaganya, tapi kalau ilmu yang kau kejar, ilmu itu yang akan menjagamu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Ustaz Syam kasih tepuk tangan dong Bu. Makanya seneng banget, berkah buat seluruh tim Islam itu Indah ya. Tiap pagi ya memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar, menimba ilmu. Insya Allah bisa menjadi penjaga kita dari api neraka. Insya Allah. Abis ini kita masih akan belajar tentang tema kita, semakin dikejar semakin menjauh. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah.